Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja di tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih kepada Bapak Sudaryanto, SE MBA PH sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menerangkan materi pengenalan sumber daya manusia. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah hadir dalam rapat Zoom meeting ini. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya M. Iqbal Rajaya dengan NIM 210 810 2011 97. Kemudian ada M. Naufar Rabbani dengan NIM 210 810 2011 92. Kemudian ada Rizky Agung DP dengan NIM 210 810 2011 99. Kemudian ada Nanda Rizky PGS dengan NIM 210 810 2012 03. Dan yang terakhir ada Aulia Rismatul A dengan NIM 210 810 2012 16. Sekian perkenalkan dari kelompok kami. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi materi presentasi mengenai pengenalan sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen sumber daya manusia, disingkat MSDM, adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan goal bersama perusahaan, karyawan dan masyarakat menjadi maksimal menurut Mondi pada tahun 2008. Manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan sejumlah individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Konsekuensinya, para manajer di setiap tingkat harus melibatkan diri mereka dengan manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia juga menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan, dan hubungan ketenaga kerjaan yang baik. Manajemen sumber daya manusia melibatkan semua keputusan dan praktek manajemen yang mempengaruhi secara langsung sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sumber daya manusia dalam organisasi. Tujuannya adalah memberikan kepada organisasi satuan kerja yang efektif. Untuk mencapai tujuan ini, studi tentang manajemen personalia akan menunjukkan bagaimana seharusnya perusahaan mendapatkan, mengembangkan, menggunakan, mengevaluasi, dan memelihara karyawan dalam jumlah atau kuantitas dan tipe atau kualitas yang tepat. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Bagian atau unit yang biasanya mengurusi SDM adalah Departemen Sumber Daya Manusia atau dalam bahasa Inggris disebut HRD, Human Resource Department. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam sumber daya manusia. Manusia memiliki akal budi dan pikiran yang tidak dimiliki oleh tumbuhan maupun hewan. Meskipun paling tinggi derajatnya, namun dalam ekosistem, manusia juga berinteraksi dengan lingkungannya, mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungannya, sehingga termasuk dalam salah satu faktor saling ketergantungan. Sumber daya manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama, manusia sebagai sumber daya fisik. Dengan adanya energi yang tersimpan dalam ototnya, manusia bisa untuk bekerja dalam berbagai bidang, misalnya dalam perindustrian, transportasi, perkebunan, perikanan, perhutanan, dan peternakan. Yang kedua, manusia sebagai sumber daya mental manusia. Memiliki
kemampuan untuk berpikir itu adalah hal yang sangat penting karena berpikir adalah landasan utama bagi kebudayaan. Manusia sebagai makhluk hidup yang berbudaya dapat mengolah sumber daya alam untuk kepentingan hidupnya dan dapat mengubah keadaan sumber daya alam berkat kemajuan ilmu dan teknologinya. Bab 3 tentang pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah kerangka kerja untuk membantu karyawan mengembangkan pengetahuan mereka pribadi dan organisasi keterampilan dan kemampuan. Perkembangan sumber daya manusia, revolusi industri abad tahun ke-20 dan revolusi teknologi abad ke-19 mengubah makna tenaga kerja itu sendiri, di mana kebanggaan hasil kerjanya menjadi berkurang. Yang kedua adalah akibat revolusi industri. Yang pertama, berkembangnya spesialis secara ekonomis menguntungkan, hasil kerjanya lebih banyak dan orang akan ahli dalam bidangnya. Dan yang kedua, hambatan pengembangan diri bagi kelompok tertentu secara sosiologis disebut block of mobility atau sekat-sekat mobilitas masyarakat. Yang ketiga adalah perubahan yang terus-menerus merugikan tenaga kerja dengan perubahan bidang industri dan teknologi. Bab 4 yaitu tentang pemanfaatan sumber tenaga kerja dan kompensasi. Yang pertama, pemanfaatan sumber tenaga kerja dan kompensasi. A. Menarik karyawan yang berpenampilan menarik ke dalam organisasi. B. Memotivasi prestasi unggul. Yang C. Mencapai masa dinas yang panjang sesuai fungsinya dalam perusahaan. Yang kedua, menurut fungsinya. Menurut fungsinya, yang pertama yaitu tenaga kerja eksekutif dan yang kedua adalah tenaga kerja operatif. Poin ketiga yaitu tenaga terampil. Yang pertama adalah tenaga terampil, yang kedua tenaga setengah terampil, dan ketiga tenaga tidak terampil. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan perburuan. Hubungan perburuan adalah hubungan antara unsur-unsur dalam produksi yaitu buruh, pengusaha, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Untuk mencapai mufakat ada 3 asas yang digunakan, yaitu asas partner in production. Buruh dan pengusaha mempunyai kepentingan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang kedua, asas partner in profit. Hasil yang dicapai perusahaan itu seharusnya bukan dinikmati oleh pengusaha saja, melainkan harus dinikmati oleh buruh. Yang ketiga, asas partner in responsibility. Buruh dan pengusaha memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama meningkatkan hasil produksi. Untuk mengoperasikan hubungan perburuhan tersebut, dibuatlah berbagai sarana agar para buruh dan pengusaha mudah untuk mengoperasikan hubungan perburuhan tersebut. Lembaga-lembaga tersebut yaitu yang pertama, lembaga bipartite atau tripartite. Penyelesaian perselisihan melalui bipartite berarti penyelesaian yang dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu buruh dan pengusaha secara intern. Yang kedua, kesepakatan kerja bersama atau perjanjian perburuhan. Di sini para buruh dan pengusaha berusaha mengetahui hak dan kewajiban masing-masing agar mencegah perselisihan dalam mufakat. Yang ketiga, peradilan perburuhan mempunyai peraturan-peraturan yang harus ditaati sehingga kepastian hukum dan dapat tercipta dan dapat mengurangi terjadinya perselisihan dan tindakan mogok. Dan yang terakhir yaitu peraturan perundang-undangan perburuhan. Melalui peradilan perburuhan, setiap perselisihan yang timbul dapat diselesaikan secara damai. Selanjutnya, tujuan Serikat Pekerja. Berdasarkan Undang-Undang 1945, Pasal 4 menyebutkan bahwa tujuan didirikannya serikat buruh ialah
untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja atau buruh dan keluarganya. Melindungi dan membela hak dan kepentingan pekerja, memperbaiki kondisi-kondisi dan syarat-syarat kerja melalui perjanjian kerja bersama dengan manajemen atau pengusaha. Selain memiliki tujuannya, juga memiliki fungsi. Yang pertama, sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial. Selanjutnya, sebagai wakil pekerja atau buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya. Selanjutnya, sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, tipe-tipe perserikatan. Yang pertama, craft union. Artinya, anggotanya karyawan yang punya keterampilan yang sama. Contohnya, tukang kayu. Yang kedua, industrial union. Dibentuk berdasarkan lokasi pekerjaan yang sama. Serikat ini terdiri pekerja tidak berketerampilan maupun berketerampilan dalam perusahaan atau industri tertentu. Yang terakhir, mixed union, artinya mencakup pekerja terampil, tidak terampil, dan setengah terampil dari suatu lokal tertentu tidak memandang dari industri mana. Di bab 8 ini saya akan menjelaskan tentang hukum yang mengatur hubungan antara pekerja dan manajer. Nah, hukumnya sendiri ada 3. Yang pertama ada close shop agreement, yang mana hanya berlaku bagi pekerja yang telah bergabung menjadi anggota serikat. Lalu yang kedua ada union shop agreement, yang mengharuskan para pekerja untuk menjadi anggota serikat untuk periode waktu tertentu. Lalu yang ketiga ada open shop agreement, di mana hukum tersebut memberikan kebebasan untuk para pekerja untuk menjadi atau tidak anggota serikat kerja. Nah, sumber perburuhan adalah sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material dari hukum perburuan adalah Pancasila, dan sumber hukum formil dari hukum perburuan adalah yang pertama undang-undang, lalu yang kedua peraturan lain yang kedudukannya lebih rendah dari undang-undang seperti PP atau Kepres. Lalu yang ketiga kebiasaan adalah tradisi, yang merupakan sumber hukum tertua, sumber dari mana dikenal atau dapat digali sebagian dari hukum di luar undang-undang, tempat di mana dapat menemukan atau menggali hukumnya. Kebiasaan bisa menjadi hukum apabila yang pertama syarat material, yaitu adanya kebiasaan atau tingkah laku yang tetap atau diulang. Lalu yang kedua syarat intelektual, yaitu kebiasaan itu harus menimbulkan keyakinan umum bahwa perbuatan itu merupakan kewajiban hukum. Lalu yang ketiga adanya akibat hukum apabila hukum kebiasaan itu dilanggar. Lalu yang keempat, putusan panitia penyelesaian penyelisihan perburuhan baik daerah maupun pusat. Lalu yang terakhir adalah perjanjian perburuhan. Serikat pekerja yang diorganisasi dan disahkan. Serikat dalam pekerja yang disahkan merupakan salah satu kumpulan organisasi atau perkumpulan berkelompok dalam suatu bidang pekerjaan yang telah diakui oleh pemerintah atas hak pekerjanya. Dengan kata lain, telah disahkan oleh pemerintah atas kumpulan serikat organisasi pekerja berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, serikat ini ada 3. Yang pertama ada close shop agreement, yang kedua ada union shop agreement, dan yang ketiga ada open shop agreement. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.